Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 8 Maret 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku terkasih, Injil hari ini bicara tentang perintah yang paling utama dari Yesus, yaitu mengasihi. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang utama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kedua perintah kasih ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya jika seseorang mencintai Allah, seseorang mengasihi Allah, maka mengasihi sesamanya merupakan wujud konkret dari cintanya kepada Allah. Saudaraku terkasih, jawaban dan penjelasan Yesus hari ini membuka mata rohani ahli Taurat tersebut, sehingga ia menyadari bahwa semua aturan dan ritual keagamaan berpusat pada dua hukum tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang hanya menjalani aturan yang berlaku tanpa ada kasih, maka apa yang dilakukan hanyalah kesia-siaan dan persembahan tidak akan berkenan pada Allah. Karena itu sebagai murid Yesus kita dipanggil untuk mengasihi. Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Dan mengasihi Allah berbanding lurus dengan mengasihi manusia. Artinya seseorang semakin mengasihi Allah, seharusnya dia akan semakin mengasihi manusia. Semakin mengasihi sesamanya. Kalau hanya salah satu menurut hemat saya itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Di saat kita tekun dalam doa-doa kita, dalam ekaristi, dalam permenungan-permenungan sabda, seharusnya itu berbuah dalam sikap dan perbuatan baik kita pada keluarga kita, komunitas kita, sesama kita yang lain. Karena kita percaya bahwa dalam diri mereka Allah hadir. Sebab apakah mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau dia tidak menaruh kasih kepada manusia yang kelihatan, orang yang kita jumpai setiap hari. Saudaraku terkasih, banyak di antara kita yang menjadi aktivis gereja. Banyak di antara kita yang menjadi pendoa. Banyak di antara kita yang setia dalam ekaristi. Kita bahkan hari-hari dekat dengan gereja, dekat dengan Tuhan.
Pertanyaan saya untuk kita, apa kita termasuk orang yang ramah dengan keluarga kita? Apa kita termasuk orang yang selalu ada waktu untuk keluarga dan komunitas kita? Apa kita orang termasuk orang yang peduli dengan sesama kita? Karena kasih itu saat kita menerima mereka, kasih itu saat kita memberikan harapan bagi mereka, sukacita mereka, itulah kasih kita. Kalau kita tidak melakukan itu, kita perlu bertanya dengan diri kita, apakah betul saya mencintai Tuhan? Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.